Halo semuanya, anak kelas 11 IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap semangat untuk belajar sejarah pemindahan hari ini. Hari ini kita berhubungan dengan PBB yang kemarin kita sudah bahas dan kalian sudah membuat mind map ya. PBB, organisasi yang dinaungi oleh PBB gitu ya. Itu berkaitan dengan perdamaian atau kerjasama ekonomi gitu. Terus kemudian sekarang kita melanjutkan materinya sekitar perang dunia 2 gitu ya. Nah, ini saya mengambil materi pengaruh perang dunia 1 dan 2 bagi kehidupan politik global untuk kelas 11 tentunya kalian ya. Penyusunnya itu adalah Ziaul Haq ya, MPD, ini seorang guru dari SMA 42 Jakarta. Oke, kita mulai ya. Di halaman tadi nih ya. Jadi pengaruh Perang Dunia II dan lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi Perang Dunia II itu memang berpengaruh dalam upaya perdamaian atau dekolonialisasi bagi negara-negara yang sebelumnya itu dijajah dan menjadi sarana untuk perdamaian dari negara-negara yang sebelumnya melakukan perang dunia baik 1 dan 2, tapi lebih tepatnya di sini 2 ya, karena LBB itu di Perang Dunia 1. Kalau PBB itu Perang Dunia 2. Nah, pengaruh Perang Dunia 2 bagi dunia. Jadi ada gambar di atas di sini ya. Ini adalah deklarasi dalam salah satu pertemuan yang dihadiri oleh anggota PBB. Jadi PBB merupakan organisasi yang didirikan pasca Perang Dunia II. Organisasi ini berupaya untuk menjaga perdamaian. Kita tahu itu karena ini menjadi kelanjutan dari LBB. Nah, ini yang membedakan LBB dan PBB gitu ya adalah kalau LBB itu lebih sifatnya itu bebas. Jadi banyak negara yang kemudian bisa melanggar aturan-aturannya gitu karena nggak terikat aturannya gitu. Terus selanjutnya pengaruh Perang Dunia II bagi dunia itu yang pertama, hancurnya kekuatan besar di Eropa Barat. Termasuk di sini ada Jerman, Inggris, Prancis, Belanda, Belgia, dan Luxembourg ya, merupakan negara yang hancur akibat terjadi Perang Dunia II. Karena memang medan dari Perang Dunia II itu ya salah satunya di Eropa Barat gitu ya. Selain itu ada juga di kawasan Asia yaitu Jepang. Nah, Jepang itu memerlukan waktu belasan tahun untuk kembali menjadi raksasa ekonomi gitu. Kan memang dia ikut serta ya dan dia menjadi salah satu sasaran dari sekutu dan dijatuhi bom Hiroshima dan Nagasaki. Karena waktu itu kan ada ya Perang Dunia II ya. Akibat dijatuhnya bom di kota ini itu tadi ya. Berikut pula Cina yang harus menerima konsekuensi akibat mendudukan Jepang di wilayahnya. Seperti itu. Kehancuran infrastruktur juga selain tempat gitu ya, wilayah sipil, wilayah perumahan. Jadi yang hancur juga wilayah infrastruktur dan pabrik. Ini yang juga hancur mengakibatkan proses produksi melambat. Bencana kelaparan dan kemiskinan itu juga kemudian membayangi negara-negara yang terlibat gitu. Oleh karena itu nanti mereka mendirikan beberapa organisasi gitu. Tapi kelanjutan Perang Dunia II ini bukan berarti Perang Dunia III ya, tapi namanya Perang Dingin, yaitu perang antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ini akan kita lanjut itu masuk ke materi kelas 12 nanti, tapi kita sedikit bahas tentang itu ya. Nah, dari sini ada dua negara adidaya atau raksasa gitu ya, yaitu Amerika dan Uni Soviet yang membantu memulihkan ekonomi dengan beberapa planningnya mereka atau beberapa rencananya mereka untuk
program gitu ya untuk mengentaskan kemiskinan di negara Eropa Barat, baik Eropa Barat dan Eropa Timur gitu. Nah, kalau di pertama ini ada program Marshall Plan. Marshall Plan ini adalah program dari Amerika Serikat untuk negara-negara Eropa Barat gitu, untuk mengembalikan perekonomian di Eropa Barat pasca Perang Dunia II. Karena yang tadi disebutkan ada beberapa daerah yang rusak gitu ya, pabrik, infrastruktur, bahkan rumah-rumah sipil masyarakat gitu. Lanjut ada Molotov. Molotov ini dari Uni Soviet terhadap negara-negara Eropa Timur gitu. Jadi kemudian setelah dalam perkembangannya waktu, Uni Soviet dan Amerika menjadi bermusuhan gitu. Mereka kita sebut dengan perang dingin gitu ya, antara blok barat dan blok timur. Blok barat itu berarti Amerika nih ya, dan blok timur itu berarti Uni Soviet gitu. Lanjut adalah kemerdekaan bagi negara jajahan. Ini yang tadi saya awal katakan. Jadi pasca Perang Dunia II itu banyak negara merdeka, atau yang kita sebut ada dekolonialisasi. Banyaknya negara-negara merdeka dari negara yang bekas dikolonialisasi, termasuk Indonesia tentunya gitu ya. Negara non-Eropa yang selama sebelum Perang Dunia II menjadi jajahan dari bangsa Eropa, mendapatkan momentum baik ketika negara penjajah mereka melemah dan berfokus menghadapi kekuatan blok Axis dalam Perang Dunia II, Inggris di India dan Burma. Kalau Burma itu berarti Myanmar ya. Terus Belanda di Indonesia, nih ya, berarti negara-negara yang mengalami dekolonialisasi atau negara yang mengalami kemerdekaan pasca Perang Dunia II. Kalau Inggris itu India dan Burma. Belanda itu di Indonesia, Prancis di Indochina. Indochina itu mana? Indochina itu negara-negara seperti Laos, Vietnam, Kamboja gitu ya, dan Myanmar. Dan kawasan lain yang dikatakan mendapatkan waktu singkat untuk membangun kemerdekaan negaranya akibat terjadi ya oke. Jadi yang sederhananya adalah negara-negara yang terkena dampak positif dari berakhirnya Perang Dunia II. Dampak positifnya itu berarti kemerdekaan gitu. Terus selanjutnya adalah, nah ini ya sebutan dekolonialisasi. Kekuatan negara-negara baru yang mendapat kemerdekaan setelah Perang Dunia II ini pada umumnya memang berasal dari kawasan Asia Afrika. Kan memang banyak sekali negara jajahan dari Asia dan Afrika. Jadi kita nggak heran bahwa banyak negara baru setelah Perang Dunia II di Asia dan Afrika. Sekitar tahun 55 membuat sebuah konferensi yang namanya adalah Konferensi Asia Afrika. Ini dampak dari mereka merdeka gitu ya, kita termasuk ya, karena kita menjadi pendiri dari Konferensi Asia Afrika. Lanjut, berkembangnya teknologi secara pesat. Terjadinya Perang Dunia II membantu memaksa berkembangnya teknologi yang masif menjadi besar gitu ya. Meskipun pada awalnya itu diperuntukkan untuk keperluan perang seperti nuklir. Nah, nuklir itu kan termasuk bagian dari perkembangan teknologi ya. Tapi bukan hanya itu ya. Ketika perang berakhir, teknologi tersebut dialihfungsikan untuk kepentingan lain seperti produksi listrik, telekomunikasi gitu. Penggunaan bom Hiroshima dan Nagasaki untuk mengakhiri perang kemudian membuat negara besar seperti Amerika, Uni Soviet, Inggris, dan Cina menyadari perlunya memiliki senjata pemusnah massal. Nah, ini yang nantinya berkembang menjadi perang dingin. Jadi mereka saling berlomba untuk membuat teknologi mutakhir gitu, teknologi yang paling keren, bahkan yang kita sebut di sini ya senjata pemusnah massal gitu. Hal ini pada berikutnya membawa dunia kepada sebuah perlombaan persenjataan gitu. Nah, ini yang saya katakannya tadi ya, perang dingin. Lanjut ada lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa ini ya. Yang kemarin kan kalian membahas mengenai sudah kita PBB pun ya. Ada juga organisasi yang di bawah naungan PBB. Nah, sesuai dengan piagam San Francisco ya 26 Juni 45, bahkan ini belum selesai perang dunianya, ditandatangani oleh 50 negara yang kemudian disebut anggota asli PBB. Ini awal mulanya 50 ya. Piagam tersebut memuat pandangan umum mengenai persamaan hak dan derajat manusia dari bangsa manapun. Selain itu, dalam pembukaan preambel
ya, pembukaan itu preambul ya. Piagam tersebut tertuang pula keharusan memajukan standar hidup dan sosial. Fokusnya di situ ya. Deklarasi ini, Piagam San Francisco ini ya, mengikat seluruh anggota yang menandatangani deklarasi itu. Pendiri organisasi itu hak khusus seperti hak veto yang berarti dapat menggagalkan keputusan atau resolusi apapun yang dihasilkan oleh PBB. Kelima organisasi pendiri itu adalah pemenang dari Perang Dunia II. Jadi pendiri dari PBB itu ya pemenang dari PD2, termasuk Amerika, Inggris, Prancis, Uni Soviet, yang nantinya kan ganti menjadi Rusia, karena nanti di tahun 91 ya, baru Uni Soviet teruntuh menjadi Rusia. Dan Cina yang kemudian berganti Republik Rakyat Tiongkok, karena nanti tahun 50-an yang berkuasa itu kaum komunis, bukan nasionalis gitu. Ini 5 tokoh yang mempunyai hak veto, ini perlu diperhatikan ya di dalam Perang Dunia II. Dan mereka ini kan menjadi bagian kayak pendiri seperti itu ya. Dimulainya era Perang Dingin. Jadi setelah tadi kan disebutkan bahwa ini kan dampak-dampak dari Perang Dunia II gitu kan. Terus selanjutnya dilanjutkan dengan Perang Dingin gitu. Perang Dingin itu merupakan ketegangan yang timbul antara dua kekuatan besar yang pasti tadi saya sebutkan di atas, antara Amerika dengan Uni Soviet, Blok Barat dan Blok Timur. Gitu. Sebagai hasil kemenangan dari Perang Dunia II, jadi secara ideologi, Perang Dunia II itu dimenangkan oleh liberalis. Memang secara ideologi seperti itu, gitu ya. Secara ideologi, gitu ya. Liberalis dan komunisnya melawan ideologi fasis gitu kan. Memang di Perang Dunia I yang bersekutu itu antara liberalis dan komunis gitu. Jadi nama sekutu, perkumpulan atau koalisi dari negara-negara yang kita sebut sekutu itu pahamnya itu liberalis dan ada yang berpaham komunis. Mereka punya lawannya yang berpaham fasis. Ya, mereka kalah yang fasis ini. Ketika musuh bersama mereka kalah, gitu ya. Fasis ini berarti yang negara 3 itu ya. Italia, Jepang, dan Jerman, gitu kan, itu fasis. Maka terjadilah antara ideologi liberal yang dimotori Amerika dan ideologi komunis yang dimotori Uni Soviet. Pada perkembangan berikutnya oleh Republik Rakyat Tiongkok tuh nanti, ini kan juga Cina nih. Juga komunis maksudnya. Secara umum, perbedaan kedua ideologi tersebut meruncing karena adanya perbedaan pandangan dari kedua kekuatan tersebut mengenai bagaimana tatanan dunia selepas Perang Dunia II. Masing-masing bersikukuh bahwa ideologi yang diusung adalah yang paling benar. Gitu ya. Jadi ya Blok Barat itu berarti dengan liberalis, Amerika ini ya. Blok Timur itu berarti dengan komunis gitu. Ketegangan ini setidaknya berlangsung cukup lama hingga tahun ini ending dari Perang Dingin tuh nanti. Tapi paling puncaknya nanti di tahun 91 karena nanti Uni Soviet itu pecah dan menjadi Rusia. Jadi namanya kembali menjadi Rusia. Ketegangan itu bereda selepas bubarnya yang ini ya yang saya katakan. Terus lanjut lahirnya organisasi PBB. PBB ini kan kemarin sudah kita bahas gitu kan. Organisasi internasional yang bergerak dalam mendorong pada kerjasama internasional pastinya. Kita sudah bahas ini. Terus kemudian nah ini yang kemarin kalian ya anak-anak, kalian sudah saya tunjuk untuk memilih beberapa organisasi yang di bawah naungan PBB. Ini ada, kalau masih ingat kemarin dapat apa aja? Ada FAO, kita pernah nih mendapat penghargaan dari FAO ketika tahun 80-an di eranya Pak Soeharto waktu itu, karena kita swasembada beras, kita pernah nih. Harus diingat ya, ini ada organisasi kita pernah mendapat penghargaan saat itu. Organisasi berkaitan dengan pangan dan pertanian, karena swasembada pangan waktu itu kita ya. WHO ini sering digaung-gaungkan era sekarang gitu, karena kita kan sedang mengalami pandemi gitu kan. Jadi yang berkaitan dengan pandemi itu ya ini ya, pada yang ini. ILO itu berarti labor, berarti buruh.
IMF itu khusus PBB menangani dana moneter internasional. Itu terus IAEA ini berarti atom. IBRD itu berkaitan dengan pembangunan rekonstruksi ya. Bank ini bank internasional untuk pembangunan